Sebuah gempa politik baru saja mengguncang internal TPUA, tim pembela ulama, dan aktivis. Tanpa ada hujan atau angin, Egy Sujana selaku ketua umum mendadak memecat kawan-kawan seperjuangannya sendiri, termasuk sekjen TPUA. Namun, plot twist-nya tidak berhenti di situ. Muncul isu balasan bahwa Egy Sujana justru terancam dipecat oleh Habib Rizik Syihab loh. Kok bisa? Siapa sebenarnya pemegang kendali tertinggi di organisasi ini? Apakah ini murni konflik prinsip? Atau ada hubungannya dengan manuver restoratif justice Egy Sujana ke Jokowi? Dan apa peran Munarman serta SBY dalam pusaran konflik ini? Mari kita bongkar borok internal yang selama ini tertutup rapat. Langkah Egy Sujana memecat Azam Khan dan Rizal Fadilah bukan sekadar rotasi biasa. Ini adalah sinyal retaknya kapal besar TPUA. Publik bertanya-tanya, ada apa? Ternyata, pemecatan ini terjadi tak lama setelah Egy Sujana dan Damai Hari Lubis mengajukan restoratif justice terkait kasus yang menyeret nama Jokowi. Langkah Damai ini dianggap sebagai pengkhianatan oleh sebagian faksi garis keras di internal mereka. Soliditas yang selama ini digembar-gembarkan ternyata rapuh di dalam. Yang paling menarik adalah isu tandingan yang muncul, bahwa Egy Sujana akan dipecat oleh Habib Rizik. Ini menimbulkan pertanyaan fundamental, apakah TPUA organisasi independen atau hanya perpanjangan tangan figur tertentu? Jika Egy sebagai ketua umum bisa dipecat oleh pihak di luar struktur resmi, maka otonomi TPUA patut dipertanyakan. Apakah organisasi ini bergerak demi hukum atau demi agenda tokoh di belakang layar? Konflik ini makin keruh dengan masuknya nama-nama elit politik lama. Munarman, Eksekum FPI tiba-tiba curhat dan menyatakan dukungan ke Partai Demokrat, kubu AHY dan SBY. Apakah ini kebetulan atau TPUA dan faksi-faksi terkait sebenarnya sedang memainkan bidak catur politik untuk kepentingan kekuatan lama? Batas antara gerakan moral dan manuver politik praktis kini menjadi sangat kabur. TPUA selama ini keras mengkritik pemerintah, menuding adanya rekayasa hukum. Tapi ironisnya, mekanisme internal mereka sendiri penuh intrik dan tidak transparan. Saling pecat, saling tuding, dan saling klaim. Jika konflik internal saja tidak bisa diselesaikan secara demokratis, bagaimana mungkin mereka mau memperjuangkan keadilan bagi rakyat? Ini adalah ujian eksistensial bagi TPUA jika tidak segera berbenah. Mereka akan kehilangan aset termahal, yaitu kepercayaan publik. Drama pecah kongsi ini membuka mata kita bahwa tidak ada gerakan yang kebal dari kepentingan politik. Bola kini ada di tangan para tokoh TPUA. Buka-bukaan secara jujur, atau tenggelam dalam sejarah sebagai organisasi yang gagal. Bagaimana menurut Anda? Apakah langkah Egy Sujana sudah tepat atau justru blunder besar? Tulis komentar kalian di bawah. Jangan lupa like dan subscribe untuk analisis politik paling tajam. Sampai jumpa.